Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman Raja Galbay atau penonton setia Raja Galbay? Jangan penonton setia lah, gak usah kayak apa. Teman-teman, saya itu teman, Anda itu teman saya, temannya Raja Galbay. Bukan penonton, bukan subscriber gitu ya. Kita itu tidak terpisahkan gitu ya. Tidak ada tembok pembatas bahwa saya adalah YouTuber, Anda penontonnya, tidak guys. Kita ini teman, ya, teman seperjuangan yang mungkin saja ketemu saat sama-sama ada masalah gitu ya, sama-sama ada masalah keuangan gitu, tapi alhamdulillah saling menguatkan gitu, saling bertukar logika gitu kan ya, agar kita ini tetap semangat menjalani hari gitu kan. Insya Allah semua itu ada jalannya, insya Allah ya. Semoga rezeki kita semua juga terbuka lebar hari ini, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, isinya rezeki semua, sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah ada yang bilang seperti ini, kok bisa sih pada tenang gak bayar utang gitu. Siapa yang tidak bayar utang? Ya, kita ini bayar utang gitu loh. Kita ini banyak yang banyak orang yang menyalahkan atau memandang negatif komunitas kita gitu ya. Dikiranya kita pinjam ke pinjol sekali gitu ya, pertama kali langsung nggak bayar gitu ya. Kata siapa seperti itu? Ya, kita itu justru dulu itu merawat pinjol ya, bayar terus, gitu kan. Bukan masuk ke suatu bank, kita ambil uangnya, kita rampok, tidak seperti itu. Terus juga harusnya dibalik ya. Kok bisa sih pada tenang minjemin uang ya pakai riba? Ini coba dibalikan ininya, Anda tanya ke bos-bos OJK, ke Pak Purbaya ya kan, yang menyetujui leasing fintech itu. Coba Anda ke kantornya OJK, Pak gitu ya, gebrak meja gitu. Gimana sih kok sampean pada tenang-tenang semua ya, menyetujui pinjol leasing itu ada di Indonesia? Itu gimana itu ya? Apakah Anda mau seperti itu? Tidak mau. Kenapa? Karena mereka tinggi ya. Apanya bang yang tinggi? Satu, badannya pada tinggi-tinggi. Yang kedua, kastanya tinggi-tinggi. Pejabat ya, uangnya banyak, walaupun uangnya dari rakyat ya. Mobilnya Lexus, mobilnya Alphard ya kan. Kita nggak berani bilang begitu, nanya begitu ke pemerintah ya kan, tapi berani menohok pertanyaan tersebut ke masyarakat yang jelas-jelas butuh uang. Lalu hadirlah pinjol bersama pemerintah dan menjerat warga Indonesia. Jadi Anda harus melihat dua sisi gitu loh ya kan. Sekarang begini, Anda punya banyak uang, sejahtera gitu ya, enak gitu ya kan. Apakah Anda ingin berhutang? Tentu tidak. Boro-boro pengen mikirin utang, malah menjauhi hutang toh ya kan. Kenapa sih orang ini bisa hutang? Kenapa sih bisa hoetang? Ya kan? Pakai ejaan lama gitu ya, hoetang. Kenapa bisa hoetang? Ya kan? Ya karena nggak ada uangnya. Ya, karena nggak ada uang, butuh makan. Ya, saya tidak mendukung orang yang itu ya, pinjol ngeslot gitu. Saya tidak. Ya, minjol buat makan, buat sehari-hari, buat bayar sekolah gitu ya. Harapannya kita bisa bayar nanti pas gajian gitu kan. Tapi ada kebutuhan lain ya. Pinjolnya setelah dilunasi nggak bisa ditarik lagi. Kita gedebegan gitu kan. Pinjam ke pinjol lain limitnya tidak sama, hanya 100.000, 300.000. Makanya warga Indonesia punya banyak pinjol. Itu awalnya seperti itu. Ya, bayar ya, bayar 5 juta, setelah dilunasi pinjolnya nggak mau ngasih lagi, sedangkan kita butuh 5 jutanya itu, pengen ditarik lagi kan, karena nggak punya uang sih. Jadi minjol sampai berapa, sampai 10 biar bisa terkumpul 5 juta lagi gitu loh. Jadi kita ini bukan tenang nggak bayar hutang, kata siapa? Kalau orang yang tenang nggak bayar hutang itu nggak ada di Raja Galbay ya. Tidak ada di Raja Galbay. Ngapain mereka ke Raja Galbay? Ya, mereka itu udah tenang kok. Ya kan, misal ya ada orang minjol, nggak usah dibayar. Butuh Raja Galbay nggak? Ya tidak. Ya, ngapain ke Raja Galbay? Ya, ke komunitas Raja Galbay gitu kan ya.
nanya-nanya, mencari ketenangan. Ngapain? Udah brengsek kok, udah jahat kok, ya kan? Ngapain seperti itu? Justru yang di sini itu, ya yang dulunya itu bayar-bayar, ya kan? Yang jadi budaknya pinjol, gitu ya. Terus ekonomi lagi jelek, gitu ya. Kita juga, ya, Anda kalau mau dengar, ya, nasihat saya yang keluar dari Raja Galbay, gini, ya. Anda minjol, nggak kuat, ya kan? Galbay dulu. Ya sudah, jangan tambah-tambah pinjol. Galbay dulu, Anda kerja, nabung, baru lunasi pinjolnya. Jangan pakai pinjol lagi seterusnya. Gitu. Ya, itu 50-50. Namanya 50-50 itu win-win solution itu. Seperti itu. Saya pun silakan merekomendasikan itu untuk Anda. Ya, asalkan ketika sudah tidak kuat, jangan minjol-minjol lagi. Tutup saja semuanya, tutup. Udah, Galbay kan semuanya. Wah, Galbay. Berapapun itu. Ya, udah gak kuat kok, udah gak ada uangnya, mau gimana lagi? Gitu. Nah, Anda ngumpulin uang, gitu kan, bayarin, silakan. Ya, itu keluar dari Raja Galbay, win-win solution, silakan saja. Gitu ya. Guys, hari ini ada kabar yang sangat mengejutkan sekali, yang mana pinjol ini menelan kerugian yang tidak wajar. Ya, kerugiannya ini bukan dari orang yang Galbay, ya, tapi dari entitas lain, ya, yang mengacak-ngacak sistem internal pinjol itu. Ya, langsung saja kita baca beritanya di sini. Nih, dari kompas.com ini ya. Di sini ada berita seperti ini. Sektor fintech jadi sasaran cyber, rupiah cepat tingkatkan perlindungan data. Nah, ya. Jadi pinjol-pinjol ini kena serangan cyber, guys. Ya, hacker itu ya nggak suka dengan pinjol, makanya dihack, ya, sampai-sampai rupiah cepat yang meningkatkan perlindungan data. Ya, kita nggak tahu data apa ini, data keuangan, ya kan, data konsumen, ya, data investor dan lain-lain, gitu ya. Pokoknya fintech was-was, sedang galau karena ada hacker. Nah, ini adalah akun Instagram official rupiah cepat, gitu ya. Di sini ada berita jangan tunggu akunmu bermasalah baru cari informasi resmi, gitu ya. Kok bisa akun pinjol kita bermasalah, gitu kan ya? Apakah hackernya itu terlalu hebat sehingga pinjol-pinjol di Indonesia ini tidak bisa membendungnya, gitu, tidak bisa mengakalinya, gitu ya. Nih, suara yang kamu dengar belum tentu suara orangnya. Teknologi AI voice cloning kini dapat meniru suara seorang agar terdengar sangat mirip dengan aslinya. Ini postingannya ini kebanyakan keamanan IT, penipu, penipu. Kok bisa ya? Gitu ya. Terkadang penipunya ini sangat tahu sekali kita itu seperti apa. Ya, buat OJK terkadang atau bahkan banyak sekali ya praktek-praktek di mana penipu ini sangat tahu sekali data pribadi kita. Gitu, seolah-olah dia inilah perusahaan pinjolnya. Gitu loh. Jadi banyak ketipu, pay letternya kegasak gitu ya, pinjolnya cair gitu ya, walaupun dia ini tidak menginginkannya gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Oke, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.